Halo, selamat datang di Hello Code. Saya Sakti Pardano, dan ini adalah video tutorial pertama yang saya upload ke YouTube. Sedikit tentang maksud dan tujuan saya membuat channel tutorial ini di YouTube. Diawali dengan keinginan saya dalam memperdalam pengetahuan dan kemampuan saya dalam pemrograman. Saya adalah programmer pemula, jadi channel ini juga sebagai jurnal dalam proses belajar saya. Sehingga tentu masih banyak yang harus dikembangkan dan diimprove lagi. Semoga semua video yang saya upload ke YouTube sedikit banyaknya dapat membantu semua programmer pemula dalam belajar. Intinya channel ini selain menjadi sebuah tutorial, juga merupakan media pembelajaran bagi saya sendiri. Nah, pada video pertama ini saya akan memperkenalkan tentang framework Ionic. Kita berharap pada akhir video ini kita dapat menginstal Ionic di personal komputer kita masing-masing. Kita mulai saja masuk ke materi pengenalan tentang Ionic. Yang akan kita pelajari pada video ini, yaitu kita akan memperkenalkan tentang Ionic, lalu kita akan, mempelajari juga komponen-komponen apa yang terdapat di dalam Ionic itu tersendiri, teknologi apa yang terdapat dalam Ionic, kelebihan, dan kenapa Ionic menjadi sangat powerful dalam pengembangan aplikasi dalam berbagai platform. Kita juga akan melanjutkan dengan instalasi persyaratan sebelum kita memulai pengembangan aplikasi pertama kita menggunakan Ionic. Lalu apa itu Ionic? Jadi Ionic itu, adalah sebuah framework open source ya, yang berbasis pada bahasa pemrograman web. Dari sini kita tahu bahwa Ionic itu adalah sebuah web-based framework ya, karena web-based tentu terdapat bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan dalam pengembangan website, antara lain HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi Ionic ini intinya adalah sebuah framework atau alat yang memudahkan developer atau programmer dalam melakukan pengembangan progressive web app. Lalu, apa sih salah satu yang membuat, Ionic ini menjadi sesuatu yang unggul gitu? Karena Ionic ini, memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi dalam berbagai platform. Dia walaupun, base-nya adalah sebuah web, dia, bisa dibangun atau di-build ke dalam bentuk iOS app, Android app, bahkan desktop. Nah, lalu keuntungan apa lagi sih yang dimiliki oleh Ionic selain dari multi-platform tersebut? Yang pertama itu dia reliable ya. Reliable itu dalam artian proses loading-nya cepat, fungsionalitasnya juga dapat kita akses dalam bentuk offline. Nah, inilah keuntungannya, kenapa dia walaupun berupa web based, dia secara fungsionalitas tetap dapat digunakan. Jadi keuntungannya juga reliable ya. Lalu yang kedua adalah, keuntungannya dia memiliki respon yang cepat. Lalu juga memiliki tampilan yang mirip dengan native app pada mobile. Lalu apa sih komponen atau platform yang ada di dalam Ionic? Ini yang mungkin bakalan umum kita gunakan saat kita mempelajari Ionic ini nanti. Jadi Ionic ini mungkin, komponen utamanya itu adalah komponen web, di mana, terdapat berbagai komponen yang dibentuk dari HTML, tapi bahasanya itu tidak mirip dengan HTML sebenarnya. Jadi ini seperti HTML yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Terdapat berbagai macam komponen yang dapat membantu developer mempersingkat waktu pengembangan. Lalu kita juga, punya platform kapasitor, di mana kapasitor ini membantu kita dalam melakukan konversi antara web app ke dalam bentuk native mobile atau dalam bentuk web view ya, tapi sudah dibungkus ke dalam bentuk native mobile. Dia sebenarnya adalah web view tapi, istilahnya sudah di-build dalam bentuk APK sehingga, bentuknya itu tuh memang mirip seperti native mobile pada umumnya. Salah satu kegunaan kapasitor itu. Selain kapasitor juga ada Cordova. Keduanya ini sebenarnya memiliki fungsi yang hampir sama ya, hampir mirip. Pada tutorial ke depannya mungkin,
Mungkin saya akan lebih berfokus pada penggunaan kapasitor. Nantinya juga pada, kesempatan di video yang lain saya juga akan, mencoba mempelajari tentang perbedaan antara kedua itu, antara kapasitor dan Cordova. Tapi, untuk sekarang kita hanya perlu mengetahui, oh kapasitor berguna untuk melakukan build ke dalam bentuk native mobile, baik itu iOS atau ke dalam bentuk Android app. Lalu kita juga punya yang namanya Ionic CLI. Seperti CLI pada umumnya, kegunaannya itu yang memberikan komen, ya, memberikan instruksi, eee, yang membantu dalam manajemen project kita. Mulai dari melakukan build project, lalu menjalankan perintah live reload, melakukan bundling, dan melakukan optimasi, dan berbagai macam manajemen yang lainnya yang sering kita gunakan di dalam terminal. Jadi Ionic CLI ini termasuk salah satu platform yang penting yang nantinya banyak kita gunakan pada saat pengembangan Ionic. Sebelum kita mulai proyek pertama kita menggunakan Ionic, terdapat beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu diantaranya kita harus memiliki Node.js, yang dapat membantu kita dalam, mendownload berbagai library atau package yang nantinya kita butuhkan selama dalam masa pengembangan. Selain itu, kita juga memerlukan Ionic CLI, seperti yang sudah, kita bahas sebelumnya bahwa Ionic CLI sangat dibutuhkan karena kita akan banyak memanajemen proyek melalui terminal, mulai dari memulai project, menjalankan serve, hingga melakukan build. Kita juga membutuhkan, sebuah IDE atau aplikasi, dalam proses pengembangan kita nanti, di mana saya merekomendasikan penggunaan, Visual Studio Code karena menurut saya IDE ini sudah cukup powerful dalam mengcover berbagai kebutuhan dalam pengembangan. Selain itu kita juga membutuhkan Java dan Android Studio. Saya merekomendasikan Java SDK yang digunakan, yaitu Java SDK, versi 1.8 ya. Karena saya, pada saat membuat tutorial-tutorial nantinya akan menggunakan, Java SDK jenis tersebut. Kita juga membutuhkan sebuah Android Studio, yang nantinya berguna untuk kita dalam melakukan build, ke dalam bentuk APK, melakukan testing, dan juga melakukan sign APK-nya nanti. Nah, mungkin kita tidak akan terlalu, membahas tentang Ionic ini, mungkin hanya ini, pengenalan singkat dari Ionic. Kita akan lanjut saja pada tahapan instalasi dari persyaratan-persyaratan tersebut. Baiklah, untuk pertama kali yang kita butuhkan adalah Node.js ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam link, berikut. Nanti akan saya masukkan juga di deskripsi, alamat di mana kita bisa mendownload Node.js. Nah, di sini saya sarankan untuk mendownload, tipe terakhir atau yang ada, akronim LTS seperti berikut. Lalu kita download, kita simpan berkas. Nah, kita buka. Nah, tinggal di next saja. Lalu kita setujui agreement-nya, lalu kita next juga. Next. Next. Nah, lalu kita install. Karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, ya saya tidak perlu lagi melakukan instalasi Node.js ini. Jadi saya exit saja. Untuk melakukan pengecekan apakah benar Node.js sudah terinstall di dalam komputer kita masing-masing, kita bisa buka terminal.
Nah, lalu kita bisa ketikkan node dash dash version. Nah, jika keluar nomor versi dari Node.js seperti berikut, itu artinya kita sudah Node.js sudah terinstall di dalam personal komputer kita. Nah, di dalam Node.js itu sendiri ada yang dinamakan npm. Jadi kita bisa juga lihat apakah npm juga sudah tersedia di dalam komputer kita. Biasanya kalau sudah melakukan penginstalan Node.js, npm sudah otomatis juga sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Nah, jika sudah demikian maka Node.js sudah kita install. Mungkin untuk syarat selanjutnya adalah Ionic CLI seperti berikut. Nah, inilah gunanya nanti npm tersebut kita untuk melakukan instalasi dari Ionic CLI tersebut. Nah, jadi kita lihat nih di bagian installation ini ada sebuah command line yang bisa kita gunakan untuk melakukan instalasi Ionic CLI menggunakan terminal ya. Kita bisa ketikkan, lalu kita enterkan. Nah, nanti dia secara otomatis akan mendownload Ionic CLI tersebut. Nah, kebetulan di tempat saya juga sudah ada Ionic CLI tersebut. Untuk melihat apakah memang benar Ionic sudah ada di dalam komputer kita masing-masing. Sama ya, kita coba lakukan Ionic version. Nah, itu. Kalau kita lakukan Ionic version seperti ini, dia akan keluar nomor versi Ionic yang sudah terinstall di dalam komputer kita masing-masing. Nah, jika sudah, syarat kita selanjutnya itu Java kan. Untuk mendownload Java, nanti saya juga akan menautkan link untuk instalasi Java SDK dengan versi 1.8 itu. Nah, kita bisa lihat jika untuk pengguna Windows kita bisa mendownload antara dua ini yang x86 dan x64. Jika komputer kamu bertipe 32 bit, berarti kamu download saja yang Windows 86. Jika 64 bit bisa mendownload yang 64. Tinggal di-download saja. Nah, nanti jika sudah selesai, lakukan instalasi seperti biasa. Lakukan next, 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 lalu centang agreement dan tunggu instalasi selesai seperti melakukan instalasi biasa. Nah, selain Java SDK juga kita membutuhkan IDE Android Studio. Nah, kita bisa download di sini. Nah, cukup besar ya ukuran dari Android Studio ini, hampir 1 GB. Nah, di sini kita bisa download secara gratis Android Studio-nya, lalu instalasi seperti biasa. Nah, jika kita sudah melakukan download itu, kita juga membutuhkan instalasi IDE VS Code yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, bisa kita searching saja di Google VS Code seperti ini, lalu kita buka Visual Studio Code Editing. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Tampilan awalnya kita bisa download for Windows di bagian sini. Kita bisa download untuk Windows x64. Kita download seperti biasa, nanti installernya akan setelah download selesai, kita buka saja installernya seperti biasa, kita juga install seperti biasa. Seperti installer-installer pada umumnya ya. Nah, jika semua syarat tersebut sudah kita download dan juga sudah kita install, artinya semua persyaratan yang kita butuhkan seharusnya sudah memenuhi ya untuk melakukan pengembangan aplikasi Ionic ini. Oke, setelah persyaratan dari pengembangan Ionic kita sudah kita penuhi, maka kita akan coba mulai membuat satu project pertama kita menggunakan Ionic. Nah, di sini kita coba saja buat satu folder ya di dalam local disk C, atau boleh saja di local disk D, terserah. Kita buat
folder baru yang khusus untuk menampung berbagai macam project Ionic di dalamnya ya. Nah, ini project. Oke, kita buka, lalu kita akan menuju ke lokasi ini melalui terminal kita yang sudah kita buka tadi. Nah, buat saja CD, lalu arahkan ke lokasi folder yang baru kita buat tadi, Ionic Project ya. Nah, untuk melakukan instalasi atau membuat aplikasi Ionic pertama kita bisa buka dokumentasi dari Ionic. Jadi kita harus banyak membiasakan diri dalam membaca dokumentasi yang sudah tersedia ya. Nanti kan saya tautkan juga link dari dokumentasi Ionic. Nah, di sini kita lihat ada installation guide, kita bisa buka ya. Nah, installing Ionic. Nah, di sini kita lihat ada command line yang bisa kita gunakan untuk melakukan install Ionic. Nah, kita juga bisa memulai membuat aplikasi pertama kita dalam sub bagian Start an App dengan mengetikkan Ionic Start. Nah, kita coba ya melakukan Ionic Start. Nah, untuk ini kita jawab no saja dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari framework JavaScript yang bisa kita gunakan dalam pengembangan aplikasi Ionic kita nantinya. Ada Angular, ada React, dan juga ada Vue. Nah, di sini kita akan hanya fokus pada penggunaan Angular ya. Jadi kita pilih Angular. Project name kita bisa isi terserah ya. Jadi kita buat saja mungkin first project gitu ya. Atau project pertama. Project pertama. Oke. Nah, di sini ada pilihan template yang bisa kita gunakan dalam membuat aplikasi Ionic pertama kita. Ada yang tipenya seperti tab. Jadi ketika kita buka, nah ini ada yang bisa kita pilih dalam bentuk blank, atau blank itu ya seperti tidak ada komponen di dalamnya ya, maksudnya kosong gitu. Lalu ada pilihan tab di mana nanti di bagian bawah sudah ada tersedia tab tersendiri yang memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi yang dimulai dengan tab. Lalu ada side menu juga. Nah, di sini juga ada pilihan lain seperti list, ada conference dan my first app. Nah, untuk saat sekarang ini kita pilih blank saja dulu. Nah, kita tunggu untuk proses downloadnya selesai. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke folder project yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lihat di sini sudah tertambahkan ya project yang baru saja kita tambahkan menggunakan Ionic CLI, itu project pertama. Kita bisa buka project ini menggunakan Visual Studio Code. Nah, open with code. Tampilannya kan seperti ini. Di sini kita bisa langsung saja membuka terminal. Ini terminal. Di mana kita bisa langsung melakukan search dengan command line Ionic search seperti berikut. Coba ya. Dia akan berjalan di dalam port 8100. Hampir mirip ya dengan pengembangan web dan cara melakukan surf di web. Kita tunggu sehingga proses compilingnya selesai. Nanti akan secara otomatis project kita akan terbuka di web browser kita. Nah di sini.
Nah, ini bentuk awal dari aplikasi pertama kita. Nah, kalau kita inspect seperti berikut, kita bisa rubah tampilannya seolah-olah dia dalam bentuk mobile seperti berikut. Nah, dalam bentuk mobile tampilannya kan seperti ini ya. Kita bisa pilih saja iPhone X kali ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk dari project Ionic pertama kita. Nah, kita sudah berhasil nih melakukan instalasi sampai dengan membuat project pertama kita. Bahkan juga melakukan serve dari project pertama kita tadi. Nah, sehingga mungkin tutorial ini akan sampai di sini dulu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan mensupport channel ini. Saya juga minta maaf karena kualitas video dan juga audionya masih sangat kurang ya, karena memang dekat sekali dengan jalan, jadi mungkin akan terdengar berbagai macam kendaraan yang lewat. Saya juga masih menggunakan alat-alat yang masih tersedia saja. Jadi eh, kita berharap nantinya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.